Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan satu ayat yang menurut saya sangat penting dari Yohanes pasal 10, ayat yang ke-27. Saya bacakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Yesus ini ya. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, jadi sebelum kita tahu dulu menafsirkan ayat ini, kita lihat dulu konteksnya ya. Ini cerita ini Rasul Yohanes meredaksikan dua cerita digabungkan menjadi satu yang masih terkait temanya soal gembala dengan domba. Cerita pertama itu soal orang buta sejak lahir ya, yang ditolak oleh orang Farisi Taurat. Kemudian dia percaya kepada Yesus ya. Itu satu ya ceritanya. Kemudian ketika Yesus memberikan suatu pernyataan, aku datang untuk menghakimi, pasal 9 ayat 39 itu, aku datang dalam dunia untuk menghakimi supaya yang melihat jadi buta, yang buta jadi lihat. Nah, orang Farisi nanya, kalau gitu apa kami termasuk yang buta? Baru Yesus jawab ayat pasal 10 bicara soal gembala dengan dengan domba ya. Nah, kita nggak bahas dulu terlalu jauh pasal 10. Kemudian digabunglah ini dengan cerita diredaksikan oleh Rasul Yohanes. Ingat ya, kalau kritik redaksi itu artinya si penulis ini menggabungkan cerita-cerita itu disusun sedemikian, diredaksikan sedemikian, karena di balik itu ada makna rohaninya, ada makna teologisnya ya. Nah, digabunglah dengan cerita di mana pentabisan bait suci di Yerusalem itu Yesus bicara di Serambi Salomo dengan orang Farisi, tapi temanya masih sama, masih soal gembala dengan domba. Nah, itulah ayat 27 Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, sekarang kita sudah bahas itu. Pencuri, dan di pasal 10 itu pencurinya itu siapa? Karena ayat 11 ini di dunia kekristenan selalu bilang pencuri dan itu setan katanya. Saudara perhatikan ini. Akulah gembala yang baik, ayat 10 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup itu adalah joy ya. Artinya suatu jenis hidup Elohim yang membuat kita mengenal Elohim. Oke. Kalau di sini Yesus kan sedang bicara sama orang Farisi Taurat, berarti pencuri dan perampoknya itu adalah orang Farisi Taurat ya, karena memang mereka mencuri orang banyak itu kepada diri mereka, sehingga pada waktu Yesus dihadapkan dengan Barabas, orang banyak dihasut oleh orang Farisi Taurat sehingga orang banyak memilih ya Barabas ya dan menolak Yesus. Tapi jangan salah ya, orang Farisi Taurat itu umat Tuhan. Mereka terikat dengan perjanjian Musa. Jangan juga dibilang orang ahli Taurat, orang Farisi orang kafir gitu ya. Enggak. Mereka umat Tuhan, dipercayakan kursi Musa. Maka Yesus juga bilang jangan kau berontak kepada orang banyak ya. Jangan berontak kepada mereka ya, karena mereka sudah menduduki kursi Musa. Oke lah. Karena kita melihat ya, dikatakanlah, kita kembali lagi kepada ayat ini ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Yesus ya. Dia sudah jelasin itu bedanya gembala dengan yang baik dengan yang tidak. Dikatakan di sini gembala yang baik itu menyerahkan nyawa. Kalau orang Farisi itu kayak upahan itu. Kalau nanti ada datang serigala dia lari gitu ya. Nah, dikatakan di sini ayat 27, kita kembali lagi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, sekarang domba Yesus itu, orang buta itu termasuk domba Yesus itu. Karena dia mendengarkan Yesus dan percaya. Dia tidak percaya kepada orang Farisi. Dia enggak termasuk orang banyak yang percaya kepada orang Farisi, yang gampang dihasut oleh orang Farisi. Enggak begitu. Ini si orang buta yang sejak lahirnya ini dombanya Yesus ya. Karena dia mendengar suara Yesus. Dan saudara lihat ya, mendengar suara Yesus itu adalah tanggung jawab gembala. Kalau gembala dengan domba itu, kalau dia bukan tanggung jawab domba untuk mendengar suara gembalanya, gembala lah yang menggembalakan domba ini. Dia harus membuat sedemikian sehingga dia dikenal suaranya ya. Yesus bilang kepada kita ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Enggak dibilang domba-dombaku kalau diajarin dia akan kenal suaraku, enggak. Ini Yesus dengan tegas mengatakan siapa yang dipilih menjadi domba Yesus, otomatis Yesus yang bertanggung jawab, mereka akan mendengar suaraku ya. Satu ya. Dan kedua, aku mengenal mereka. Yang ketiga itu mengikut aku. Mereka enggak mengikut orang Farisi Taurat, enggak mengikuti yang lain. Mereka mengikuti Yesus ya, yang sudah dipilih menjadi domba ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita terapkan dulu dalam dunia kekristenan ini.
Ya, karena ini dalam kekristenan ini banyak suara-suara kan, suara-suara gembala begitu kan. Jadi gimana sih ngebedainnya nih kan? Ada gembala yang satu bilang begini, oke lah, kita lihat begini ya. Dalam kekristenan sudah ada serangan serigala ganas kepada para gereja, sudah jatuh. Kisah para Rasul 20 ayat 28 sampai 30 sudah baca itu. Karena serangan serigala ganas kepada pemimpin gereja, konteksnya itu gereja di Efesus, tapi bicaranya di Miletus. Karena ada serangan serigala ganas, si pemimpin gereja ini, beberapa pemimpin gereja, dia melakukan ajaran palsu untuk narik murid supaya mengikuti mereka. Nah, ini sedikit ingat ya, serigala ganas ini kalau domba-domba Yesus itu mengikuti Yesus. Ayat 27 ini lah. Tapi karena ada serangan serigala ganas dalam konteks dunia kekristenan, ini si gembala tanda kutip ya, ini dia melakukan ajaran palsu supaya narik murid kepada dirinya. Bukan hanya itu, dia narik uang juga untuk dirinya. Ya, dengan ajaran palsu Jebel, dia Nikolaus, dia membenarkan dirinya itu. Intinya dia narik murid kepada dirinya dan narik uang, ya ajaran persepuluhan, buah sulung, janji iman, macam-macam lah, kolektif, pokoknya kumpulin aja kepada dia. Nah, tapi dia benarkan dirinya dengan cara pelajaran Jebel, dia Nikolaus. Saudara lihat di Efesus pasal 4. Hamba Tuhan itu tidak boleh narik murid kepada dirinya, ya. Itu di situ Rasul Nabi mengajar hanya memperlengkapi orang-orang kudus, dan pada gilirannya orang kudus itulah yang membangun tubuh Kristus. Tak boleh ditarik, karena orang kudus ini harus, gereja itu otoritasnya Roh Kudus satu, otoritas hayat. Harus semua mendengar suara Yesus langsung. Sudah kalau lihat kisah Rasul itu 28 pasal. Ada 70 kali kurang 70 kali kurang lebih Roh Kudus berbisik, Roh Kudus melarang, Roh Kudus penuh Roh Kudus dan segala. Ada segitu. Jadi langsung gereja itu diatur Roh Kudus. Tapi sekarang enggak. Ada gembala-gembala ini yang narik murid kepada dirinya dan juga narik uangnya, ya, untuk membangun ministrinya, kadang-kadang membangun kekayaannya juga, ya. Inilah dia kondisi dunia kekristenan. Tapi sekali lagi, dari antara yang dipanggil ini, orang Kristen yang lahir baru ini, Tuhan punya yang dipilih. Banyak. Karena para pemenang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Nah, orang-orang pilihan Tuhan ini yang dijadikan Yesus itu, ditetapkan Yesus menjadi dombaku, dia mendengarkan suara Yesus. Dia nggak akan dengar suara gembala-gembala yang narik murid kepada dirinya, dan narik uang mereka kepada dirinya. Ingat ya, dua cirinya orang gembala yang udah diserang serigala ganas. Saya kasih tahu, dua cirinya para pemimpin Kristen ini, agama Kristen yang sudah diserang serigala ganas. Satu, dia akan menarik murid-murid kepada dirinya. Kedua, dia akan menarik uang mereka kepada dirinya. Nah, mereka akan beralasan, ya, yang ajaran Jebel dalam kelas. Tapi ini adalah dua ciri. Kalau saudara mendengar suara, kalau memang benar saudara dan saudara itu gembala Yesus, domba Yesus, saudara akan tahu. Itu di YouTube banyak tuh, itu khotbah-khotbah, nggak usah kesana kemari ke gedung-gedung di dalamnya, lihat aja itu. Dari khotbahnya udah ketahuan, kalau dia diserang serigala ganas, dia akan tarik murid kepada dirinya, satu. Yang kedua, dia akan tarik uang kepada dirinya. Tapi kalau masalahnya kalau nggak domba Yesus, artinya hanya dipanggil lahir baru, dia akan mengikut. Makanya ada sekarang ini pengikut Lutheran, pengikut Calvinis, ya, pengikut Mennonite, Wesleyan, mengikuti pemimpin. Kalau gembala lokal tuh, ini gembala saya ini loh, ya, disebut namanya pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kalau pendeta A yang ngomong pokoknya benar lah, itu soal gembala saya katanya. Saya harus tunduk sama dia dan sebagainya. Macam-macam dia ngomong begitu. Alkitab mengatakan kalau kita ini domba Yesus, kita nggak usah diajar sama orang lain untuk mengenal suara Yesus. 1 Yohanes 2 ini ada dikatakan ini barangkali 1 Yohanes 2 ayat 2 ini ya. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Bukan berarti kita nggak belajar dari para pemimpin. Kita harus belajar dari Rasul, Nabi, mengajar. Belajar dari semua, dari semut pun kita harus belajar. Bagaimana mereka rajin bekerja dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu diajar kalau mau dengar suara Yesus. Kalau kita domba Yesus. Sebab Yesus jamin sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Enggak dibilang domba-dombaku kalau diajar, metodenya 1, 2, 3, dia dengar suaraku. Enggak gitu. Ini tanggung jawab Yesus ini. Kalau Yesus pilih kita sebagai dombanya, Yesus bilang, domba-domba yang kupilih itu dengar suaraku. Dan bukan saja, mereka ikut aku.
Bukan ikut pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C, dan sebagainya. Dunia kekristenan itu terdiri dari apa sih? Sebenarnya terdiri dari pemimpin yang narik murid, dan terdiri dari pengikut. Pemimpin dan pengikut, itu dunia kekristenan itu. Tapi sekali lagi, kalau saudara dan saya terpilih menjadi domba Yesus, kita nggak dengar gembala-gembala yang diserang serigala ganas itu, yang narik murid kepada dirinya, narik duit kepada dirinya. Kita nggak dengar itu. 5 menit aja, barangnya 10 menit aja dengar khotbah udah ketahuan. Ini dia gembala, ini gembala yang diserang serigala ganas. Karena dari gaya ngomongnya itu udah kelihatan dia narik murid pada dirinya dan narik uang. Ya, gampang sekali bagi domba Yesus ya. Gampang sekali bedain mana suara Yesus, mana yang suara gembala yang pemimpin agama Kristen yang udah diserang setan, diserang serigala ganas itu setan ya. Jadi kesimpulannya bagaimana ini? Simpulannya ya, kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk dipilih menjadi domba Yesus, ya kita mengikuti Yesus. Kita nggak akan dengar suara-suara, kita belajar semua orang, tapi nggak akan menjadi pengikut Calvin lah, pengikut Luther lah, pengikut Zwingli lah, nggak ada kita ikut-ikutin itu. Ya, kenapa? Kita ikut Yesus. Karena kenapa? Dengar suara Yesus. Loh, jadi siapa yang tanggung jawab itu? Ya Yesus yang jawab. Bisa salah nggak? Loh bisa. Paulus pun bisa salah dia. Waktu dia datang ke Yerusalem misi yang ketiga itu, Roh Kudus sudah bilang jangan ke Yerusalem. Paulus masih ikut. Tapi itu tanggung jawab Roh Kudus untuk tetap memimpin, karena Paulus itu tetap tawanan roh. Dia itu orang yang hanya dipimpin oleh Roh Kudus ya dalam hidupnya ini ya. Oke lah. Kesimpulannya jadi semoga ya, orang yang mendengar video ini adalah domba Yesus ya, dapat kasih karunia untuk menjadi domba Yesus, dipilih menjadi domba Yesus, dan hanya mendengarkan suara Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus saja. Belajar semua orang, tapi nggak ngikut Calvin, nggak ngikut Luther, nggak ngikut pendeta A, pendeta B, apa semuanya. Gembala kita Yesus sudah. Semoga ya. Haleluya. Amin.